Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Kita ngebahas gadget lagi dan langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia reviewnya untuk Samsung Galaxy S23 Ultra. Ya, flagship terbaru Samsung kali ini bagi sebagian orang mungkin kelihatan nggak beda jauh dengan versi yang sebelumnya, tapi ternyata perbedaan-perbedaan yang dibawa itulah yang bikin experience pakainya jadi lebih bagus. Apa-apa aja yang beda, saya nggak bakal bahas lagi di video ini karena udah ada di video yang lainnya. Jadi kalau kamu pengen tahu, bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video kali ini. Nah, untuk yang sekarang, pembahasan soal desain, performa, atau sejenisnya itu nggak bakal banyak. Saya bakal rekap sedikit-sedikit aja. Tapi nanti mungkin untuk kamera, dia bakal sedikit lebih panjang karena memang inilah yang sebenarnya jadi poin penting dari sebuah Galaxy S23 Ultra. Oke, saya mulai dulu dari desain ya. Perubahan yang paling terasa gunanya menurut saya itu adalah dikuranginya bagian lengkung di bagian samping layar. Dikurangi, bukan dihilangkan. Jadi layar itu sebenarnya masih melengkung, tapi nggak banyak. Hal ini sebenarnya berdampak pada beberapa hal ya, mulai dari bagian samping handphone yang terasa lebih rata pas kita pegang. Habis itu semakin nyaman juga untuk dipegang, terus bertambahnya juga area yang bisa dipakai ya, bagian rata itu lebih banyak. Dan pastinya ini tuh lebih ramah dengan banyak tempered glass atau anti gores yang ada di luar sana. Untuk sekarang saya masih pakai yang versi hydrogel, ini masih enak lah, masih cukup. Cuma buat yang mungkin pingin pakai yang lebih ada tekstur kerasnya ya bisa pakai tempered glass biasa, atau kalau pengen handphone Samsung yang punya ukuran besar dan layarnya full rata tanpa kompromi dan mungkin nggak terlalu butuh S Pen, saya rasa bisa coba dengan Galaxy S23 Plus karena menurut saya handphone ini juga sangat menarik. S Pen sendiri ini nggak ada perubahan dari segi bentuk, teknologi, dan fitur, jadi masih sama aja dengan yang ada di Galaxy S22 Ultra tahun kemarin. Makanya dia tuh nggak banyak pembahasan dari masa launching sampai sekarang karena emang tidak ada bedanya. Hal yang sama juga dari bagian layar nih, karena dia tuh nggak ada perubahan sama sekali ya. Sebenarnya tetap berkualitas, premium banget, layarnya bagus banget untuk sebuah handphone. Jadi tanpa perubahan pun menurut saya untuk saat ini masih bisa dimaafkan. Next kita masuk ke bagian performa yang mana ini semua berpusat pada chipset spesial yang digunakan sama Samsung. Chipset baru ini jelas lebih kenceng, tapi dia sebenarnya nggak cuma buat tinggi-tinggian angka Antutu, tapi juga untuk pemrosesan gambar dan juga pastinya efisiensi dari baterai. Secara angka benchmark ini tinggi ya, yang kemudian kalau kita terjemahkan pada performa ya pasti adalah handphone yang gesit dan menyenangkan buat dipakai. Untuk saat ini, apapun tugas yang saya bebankan di HP ini, sebenarnya sih udah bisa diselesaikan dengan sangat baik dan lancar, jadi saya nggak ada problem sama sekali. Handphone juga nggak panas untuk pemakaian jangka panjang. Ya bisa panas, cuman maksudnya nggak ya sampai overheat panas banget tuh nggak. Untuk pemakaian ringan, pastinya juga dia tuh nggak ada masalah. Main game setting tinggi pun oke dan stabil ya. Pokoknya ini menurut saya adalah handphone yang sangat-sangat menyenangkan. Buat mereka yang suka ngejadiin Genshin sebagai patokan, ya HP ini lancar jaya di settingan highest 60 fps. Dipakai main sejam dia masih oke, ya bisa sedikit ngedrop FPS-nya kalau lagi rame dan banyak efek, tapi itu masih di kisaran di atas 55 ke atas. Habis itu ada juga game yang namanya Wreckfest. Game ini tuh muncul di materi promosi Samsung soal chipset dan hasilnya ternyata emang nggak mengecewakan. Mungkin karena udah dioptimize sekali ya, makanya bisa jalan dengan setting yang tinggi dan dapat FPS yang tinggi juga di atas 100 FPS. Kalau dibandingin sama handphone Samsung yang satu lini ya, kayak Galaxy S22 Ultra, ya ini udah beda jauh karena S22 Ultra itu mentoknya di 60 aja. Sedangkan kalau saya compare dengan Galaxy Z Fold 4, ini sebenarnya performanya mirip-mirip, tapi S23 Ultra sedikit lebih stabil untuk ngejaga FPS di atas 100. Sejujurnya emang nggak signifikan sih, tapi ya itu dia, ada perubahannya. Yang penting ada kan. Dan ngomong-ngomong soal cepet-cepetan, kita tentu nggak bisa ngelupain soal multitasking. HP ini semakin kuat ya, apalagi di Indonesia. Samsung itu cuma memasukkan versi RAM 12GB untuk semua Galaxy S23 Ultra. Jadi mau pilih penyimpanan 256, 512 atau 1TB ya semuanya sama. Nah, dengan semua itu kita mau pakai split screen pop-up Windows yang banyak, sampai termasuk kita mau main 2 game sekaligus dalam satu layar, itu bisa aja kalau mau. Paling masuk akal sih sebenarnya yang kayak gini tuh ya buat default series ya, karena kan layar lebih besar. Sedangkan untuk handphone konvensional seperti ini, kalau dibilang practical ya untuk dipakai sehari-hari, menurut saya sih enggak, karena itu kan windownya banyak jadi kelihatan riwah ya kalau menurut saya. Cuma ya ini sebenarnya cukup menunjukkan bagaimana kapabilitas hardware yang bagus ketika dipertemukan dengan software yang matang, jadinya ya seperti itu, bagus banget. Habis itu kan masuk ke bagian baterai. Di sini Samsung tuh nggak berubah ya, karena tetap kekeh banget ya, masih pakai 5000 mAh. Jadi saat mereka tuh bisa menambahkan kapasitas di versi Galaxy S23 dan S23 Plus yang Ultra,
Yang paling tinggi, yang paling mahal itu nggak diotak-atik sama mereka, termasuk kecepatan charging yang masih mentok di maksimal 45 watt aja. Sebenarnya 45 watt itu nggak jelek, masih cukup cepat. Cuma mengingat teknologi ini udah dipakai sama Samsung sejak 2019 dan di 2023 masih aktif di handphone flagship mereka. Kalau menurut saya sih Samsung kayak terlalu main aman ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya emang, cuma semoga ini tahun terakhir dan teknologinya berkembang lagi di tahun depan. Karena kalau masih pakai 45 watt juga tahun depan, agak kurang menurut saya. By the way, selain charger via kabel, hal lain yang mungkin orang nggak banyak notice, nggak banyak ngeh, adalah penurunan dari kecepatan charger wireless yang tadinya 15 watt sekarang menjadi 10 watt. Kalau buat saya pribadi, ini hal yang minor banget ya, karena kapan saya terakhir ngecas handphone pakai wireless charger aja saya lupa gitu, udah lama banget. Tapi buat yang mungkin sering pakai wireless, ya mungkin ini akan jadi pertimbangan tersendiri. Ya, kamera, ini dia bagian yang bisa bilang menjadi unggulan Samsung tahun ini. Seperti biasa, dan sinilah kita bisa melihat cukup banyak peningkatan. Seperti biasa, rekap sedikit buat spek saya ya, belum bosen. Sebagai pengingat aja, jadi lewat Galaxy S23 Ultra, Samsung meningkatkan permainan angka mereka kembali dengan resolusi 200 megapiksel. Pertama kali dan yang terbesar yang pernah ada di seri handphone Samsung Galaxy. Masih ditemani dengan lensa ultra wide, ada telefoto andalan untuk zoom yang mantep. Habis itu untuk kamera depan, ini juga ada perubahan sekaligus penurunan karena resolusinya itu jadi 12 megapiksel ya, alias dia persis dengan Galaxy S23 dan S23 Plus. Jadi gitu, ada yang naik, ada yang turun. Cuman di sini saya juga melihat kayak apa ya? Gini, Samsung meningkatkan resolusi kamera belakang mereka dari 108 tahun lalu menjadi 200 megapiksel. Ya mengatakan bahwa segala kualitas meningkat segala macam. Cuma di sisi yang sama mereka menurunkan resolusi kamera depan dari 40 ke 12. Mereka menjanjikan ada fitur dan juga hasil yang lebih baik. Cuman di sini saya jadi ngeliat kayak itu kayak apa ya, nggak konsisten sebenarnya. Jadi ya mereka menaikkan resolusi dengan mengedepankan kualitas, tapi mereka juga menurunkan resolusi dengan mengedepankan kualitas. Jadi yang benar yang mana, naikin apa nurunin untuk meningkatin kualitas. Dari kamera Samsung ini juga sebenarnya peningkatan lain yang menarik adalah peningkatan dari OIS mereka yang sebelumnya sudutnya itu adalah 1,5 derajat menjadi 3 derajat. Kelihatan kecil ya, tapi efek itu ternyata besar karena membuat handphone jadi lebih stabil ketika kita mengambil foto kayak night mode yang butuh processing beberapa detik, dan juga tentunya video yang nanti bakal saya bahas di belakang. Langsung aja saya akan bahas soal detail fotonya dulu ya untuk Galaxy S23 Ultra, dan handphone ini saya lihat emang sukses untuk memperlihatkan peningkatan kualitas kalau kita bandingkan dengan Galaxy S23 Ultra yang menurut saya udah bagus dan sekarang jadi lebih bagus lagi. Yang paling kelihatan itu adalah dari segi pemrosesan warna yang lebih matang dan lebih akurat, baik itu di lensa utama, di lensa ultra wide dan juga telefoto. Perbandingan berikut menurut saya udah cukup menunjukkan bedanya, dan dari yang saya lihat HP barunya ini warnanya menurut saya semakin akurat. Detail dari hasil fotonya juga makin bagus, lensa ultra wide-nya cakep, dan yang pasti telefotonya ini sangat oke untuk foto-foto yang jauh ya, bener-bener zoomnya, stabilisasinya itu juga makin bagus. Mungkin ada yang bilang, oke lah lensa telefotonya bagus, tapi emang seberapa sering sih orang bakal pakai lensa telefoto yang jauh-jauh 10 kali, 30 kali, apalagi 100 kali? Jujur, kalau opini pribadi saya sih mungkin emang kita nggak bakal sering pakai ya, moto bulan juga jarang-jarang gitu kan kalau inget doang. Tapi buat orang dan situasi yang tepat, ini sebenarnya bisa banget untuk ngebantu. Yang paling umum dan sekarang bisa kita lihat banyak contohnya ya, yang gampang adalah foto pas konser ya. Kita duduk jauh tapi kita pingin foto idola kita lebih dekat, ini sekarang jadi lebih gampang. Udah banyak banget contohnya saya lihat di video TikTok atau IG Reels, jadi ya sebenarnya udah cukup valid. Habis itu yang kedua nggak lain adalah untuk dibawa traveling. Mungkin secara detail baik itu lensa tele ataupun lensa utama memiliki 200 megapiksel masih belum bisa mengalahkan kualitas dari kamera beneran dengan lensa yang super tajam. Tapi dengan ukuran sebuah handphone yang sangat ringkas bisa dikantongin ya, menurut saya ini adalah contoh plus minus yang sangat masuk akal ya. Sebagai contoh ini adalah Galaxy S23 Ultra saya. Kalau dibandingkan dengan kamera mirrorless saya yang sekarang, dia cuma pakai lensa 30 mm doang. Ukurannya beda jauh, bobotnya beda jauh. Jadi ya menurut saya, kecuali emang buat fotografer atau entusias yang udah biasa bawa lensa gede-gede kemana-mana, saya yakin orang biasa akan lebih nyaman pakai handphone seperti ini. Dia bisa foto ultra wide, bisa foto yang biasa, resolusi tinggi, video, tele, semua ada di satu handphone. Berikutnya kita ngomongin soal performa low light. Galaxy S23 Ultra punya performa yang lagi-lagi menurut saya memuaskan. Detailnya cukup terang,
Tapi dia yang saya suka adalah tidak mengubah malam jadi sore apalagi siang ya. Ada kalanya mungkin memang tidak sempurna jadi kelihatan kayak overproses juga. Tapi overall ini adalah kamera yang menurut saya memuaskan sekali. Nah, ngomongin soal mode 200 megapiksel, ini kan adalah resolusi yang gede banget secara ukuran foto dan ukuran file, makanya ini nggak buat dipakai setiap waktu. Fungsinya sebenarnya lebih ke fleksibilitas ya, kalau mungkin kita ada foto yang udah ada mau di framing ulang pakai cropping, tapi tetap meminimalisir kehilangan detail. Ini masih bisa banget. Terus kalau mau dipakai ngezoom juga oke, cuman ya nggak bisa yang terlalu jauh. Lagian kalau pengen ngezoom beneran gitu, mending kita pakai lensa telefotonya aja. Dan satu catatan juga yang rasanya perlu diketahui adalah dalam mode 200 megapiksel ini, shutter lag atau processingnya itu juga butuh waktu. Dia nggak instan, sehingga kalau mau dipakai foto sesuatu yang bergerak cepat atau mungkin kita pengen ngambil banyak foto tetet gitu, ya jangan pakai 200 megapiksel karena dia nggak bisa. Lalu untuk kamera depan yang resolusinya turun, ya secara hasil ternyata dia lebih bagus, saya lebih suka. Dia tajam, dia punya warna yang oke. Jadi resolusi turun itu sama sekali nggak masalah kalau menurut saya. Sekarang kita lanjut ke bagian video yang mana di sini cukup banyak peningkatan. Yang paling saya suka sih sebenarnya adalah peningkatan dari OIS yang tadi membuat video lebih stabil, dan yang terpenting ini lebih enak dipakai dalam kondisi low light. Selama pakai handphone untuk rekam video, saya tuh nggak pernah suka untuk pakai mode kayak super steady gitu, karena sekalipun dia stabil tapi dia menurunkan detail dan ketajaman videonya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan resolusi 8K yang baru ya, 30 fps lebih bisa kepake, atau nggak usah 8K deh, kita bandingkan sama yang 4K biasa aja, itu kelihatan banget selisihnya. Selain itu, fitur tambahan lain kayak Pro Video yang sekarang bisa menggunakan kamera depan, ada pengaturannya, itu juga menurut saya menarik, meskipun sekali lagi mungkin hanya akan digunakan oleh segelintir orang aja. Ya, sekarang kita lagi ngetes kamera belakangnya S23 Ultra untuk video outdoor siang hari yang sangat dingin. Oke, dynamic range bisa lihat sana ya, warna gedung sama langitnya. Kita pindah ke ultra wide seperti ini. Kita pindah ke lensa 3x ya. Ini yang 10x. Kita balik ke 1. Sekarang kita coba stabilisasi sambil jalan. Wow. Ya, barusan kepleset. Kelihatan atau nggak tahu. Kita coba lihat yang ini. Ya, stabilisasinya jalan oke. Dan sekarang kita coba pindah ke kamera depan. Ya, ini dia kamera depannya S23 Ultra. Video dia 4K 30 fps. Di sini saya ambil ya. Stabilisasi sambil jalan juga bisa lihat, audio bisa dengar. So far so good kalau menurut saya untuk bikin konten buat vlog, untuk mengabadikan momen udah lebih dari cukup. Dan abis ini kita coba ke kondisi low light, kita lihat gimana kualitasnya, masih oke atau enggak. 法な客引きには絶対についていかないでください。Oke, kita lanjut lagi. Ini dia untuk kamera depan S23 Ultra di kondisi yang sama, malam hari outdoor, sedikit angin-angin. Ini bisa dilihat hasilnya, mendengar audionya, stabilisasi oke atau enggak, silahkan tulis pendapatnya di bawah. Jadi dilihat dari luar, Galaxy S23 Ultra ini emang dia
kelihatan nggak banyak upgrade ya, incremental banget. Atau simpelnya kita bisa bilang handphone ini sebenarnya ngebosenin. Tapi kalau dicermati lagi ya itu dia, peningkatan yang dianggap nggak seberapa itulah yang akhirnya bikin experience HP ini menjadi sangat bagus. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Galaxy S22 Ultra. Ya emang buat yang udah pakai Galaxy S22 Ultra mungkin nggak perlu upgrade ya. Cuma kalau mungkin ada duitnya dan ngerasa peningkatan khususnya di kamera dirasa cocok dan bisa dipergunakan dengan baik, menurut saya kenapa enggak. Untuk sekarang kita di awal 2023 ya, tahun ini masih panjang banget. Dan para pesaing pastinya nggak bakal diem aja. So ya, HP ini menurut saya nggak akan jadi yang terbaik di tahun ini ya. Dalam artian terbaik yang paling atas super bagus ya, menurut saya enggak. Karena nanti pasti ada yang lebih gila lagi teknologinya, mungkin stabilisasi, resolusi, dan semacamnya. Tapi di sini bagusnya adalah Samsung mengeset standar yang tinggi sekali untuk dikejar. Sehingga bagus banget kita sebagai konsumen yang pasti bisa mendapat produk yang lebih baik. Tapi untuk sekarang, itu dia. Ini adalah handphone yang sangat menyenangkan dari Samsung. Kalau kamu lagi dalam posisi yang mencari handphone buat upgrade khususnya buat Android, ya ini bisa banget untuk dipertimbangkan. So ya, itu dia review saya buat Samsung Galaxy S23 Ultra. Semoga video ini ngebantu. Makasih banyak penonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.